I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Semangat pagi. Pagi, tetap semangat, luar biasa. Luar biasa sekali ya untuk kelas 9D ini, selalu semangat ya dalam menimba ilmu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan berdoa dulu sebelum kita melanjutkan ke pelajaran Al-Islam. Coba ketua kelas silakan dipimpin untuk membaca doa. Persiapan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Ya, anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran, mari kita membaca terlebih dulu Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, itu bisa kalian lihat di halaman 37. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Coba, ada yang mau membacakan artinya? Angkat tangan. Ada yang mau membacakan artinya? Ya, coba dibacakan artinya. Artinya, dan bahwasanya seorang manusia dianggap memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ya, Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, jadi ini penting anak-anak sebagai motivasi atau pelajaran untuk kita semua, bahwa sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib kita tanpa ada usaha dari kita sendiri untuk merubah nasib yang kita inginkan. Nah, maka dari itu ikhtiar dan doa itu saling berhubungan. Nah, setelah kita melakukan ikhtiar dan doa, maka selanjutnya sikap tawakal atau berserah diri itu harus kita miliki. Nah, tawakal artinya berserah diri kepada Allah setelah berusaha dan berdoa. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, jika melihat dari ayat yang kita baca tadi, nah kira-kira materi pelajaran hari ini kita membahas tentang apa? Materi hari ini kita membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, masih ingat materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Ada yang ingat? Coba, ingat enggak materi minggu lalu kita membahas tentang? Ya, coba, masih ingat? Ya, dilanjutkan. Sedangkan qadar atau takdir ialah ya, betul. Terima kasih, luar biasa sekali jawabannya. Nah, anak-anak, jadi itu ya pengertian qada dan qadar. Jadi kalau qada itu berarti hukum atau menghukumi, memutuskan. Ya, adalah hukum-hukum yang diterima alam, hukum-hukum yang dijalankan alam, yang dikodokkan atau ditetapkan Allah sendiri. Nah, ini sudah ditentukan oleh Allah dari zaman azali. Misalnya, matahari itu beredar di garis edarnya, kemudian bulan mengitari bumi
Nah, bumi berputar mengitari matahari. Nah, inilah salah satu contoh dari qadha. Jadi sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian qadar. Nah, tadi oleh temanmu disampaikan, qadar adalah suatu yang ditetapkan belum secara final. Dalam artian masih berupa rencana pokok yang masih bisa berubah dengan usaha dan ikhtiar dan doa yang kita panjatkan, itu masih bisa berubah. Nah, jadi itu bedanya qadha dan qadar. Nah, coba tujuan pembelajaran dari materi ini coba dibacakan Lauza. Betul sekali. Jadi tujuannya adalah untuk memahami contoh-contoh dari qadha dan qadar. Yang selanjutnya, maka kita akan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari iman kepada qadha dan qadar. Luar biasa sekali. Rupanya tadi malam belajar ya. Bagus. Yang lain nanti dicontoh ya. Jadi apa itu ketika kalian besok misalkan mau pelajaran apa, malamnya dibuka lagi materinya sambil disiapkan bukunya. Oke, kita lanjutkan lagi. Dari sini ada pertanyaan? Tidak? Berarti sudah paham semua ya. Nah, silahkan anak-anak, kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing berdasarkan hasil tes diagnostik kemarin. Jadi sesuai dengan gaya belajar kalian. Nah, kalian sudah membawa alat dan bahannya ya untuk materi kita hari ini. Nah, tugasnya di situ gambar yang sudah tersedia, silahkan kalian beri keterangan ya, kira-kira jika dikaitkan dengan materi kita itu tentang apa. Misalkan di situ salah satunya ada bayi yang lahir. Jika dikaitkan dengan materi iman kepada qadha dan qadar, nah itu kalian beri penjelasan di situ. Apakah itu termasuk qadha? Apakah itu termasuk qadar? Jika termasuk qadha, alasannya apa? Jika termasuk qadar, alasannya apa? Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kelompok 1? Tidak ada. 2? 3 dan 4 tidak ada. Oh iya, sampai lupa tadi belum diabsen ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Ya, siapa yang tidak masuk? Ya, sama? Ya, kabarnya sakit ya. Kita doakan semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan terkait dengan penjelasan materi hari ini? Tidak ada. Kalau tidak, silakan dikerjakan secara berkelompok. Nanti akan saya tunjuk beberapa anak atau beberapa kelompok untuk maju menyampaikan hasil diskusi dengan temannya. Salam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama yaitu ada gambar air laut. Ya, itu gambar air laut ya. Kemudian penjelasannya? Di sini dijelaskan air laut rasanya asin. Jika dinyatakan mengapa air laut rasanya asin, maka jawaban dari segi teori ialah karena ada kandungan garam. Tapi mengapa bisa seperti itu? Karena peristiwa asinnya air laut menjadi kuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Yang kedua, Kedua? yaitu ada gambar kuburan, yaitu bisa diartikan dengan ziarah ke kuburan sebagai wujud perilaku mengingat kematian. Berkunjung atau berziarah ke kuburan adalah wujud dari sikap dan perilaku kita dalam beriman kepada qadha Allah, bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Yang ketiga, yaitu ada gambar anak sedang mengonsumsi makanan. Ya, di sini dijelaskan seorang anak yang rajin mengonsumsi buah dan sayur akan tetap sehat.
Kesehatan adalah qadar Allah yang bisa diusahakan oleh manusia. Adapun contoh gambar di atas adalah perilaku berikhtiar untuk senantiasa sehat. Yang terakhir yaitu adalah gambar bumi, yaitu bumi yang berbentuk bulat. Mampukah kalian membuat bumi yang peta atau segitiga? Kenyataannya kita tidak mampu. Bumi berbentuk bulat dan itu adalah kode dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak bisa dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar yang pertama itu adalah gambar langsung dibaca. Ya, suaranya agak keras biar temannya dengar. Ya, gambar yang kedua. Di situ ada penjelasannya. Dijelaskan. Ya, lanjut gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya, meninggalnya manusia di usia muda. Kematian dengan hati kapan saja, dan mengenal siapa saja tanpa mengenal usia dan waktunya. Itu adalah salah satu ketetapan Allah alias Allah yang sudah ditulis dalam buku Al-Ghazali. Ya. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan kembali ke tempat. Oke, selanjutnya kelompok 3, silakan. Ya, yang pegang di sini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ada gambar apa yang pertama? Yang berarti api itu panas dan tidak ada api yang dingin. Contoh peristiwa yang berkenan dengan kode Allah bahwa Allah telah menciptakan api itu panas. Selanjutnya ada gambar seorang ibu yang sedang memasak daging untuk anaknya. Yang berarti seorang ibu yang memasak daging ayam akan bisa dikonsumsi dengan halal. Daging yang memang halal, tapi kehalalannya baru akan didapat bila disembelih dengan menyebut nama Allah, diperoleh dengan cara yang halal, serta dimasak dengan cara yang halal. Gambar di atas adalah contoh perilaku seorang ibu yang berusaha untuk memasak ayam agar bisa dikonsumsi dengan baik sebagai wujud beriman kepada Allah. Selanjutnya ada gambar buah angin. Angin yang berhembus bisa dirasakan, tapi tidak bisa dilihat. Kenyataannya, kita hanya bisa merasakan dingin atau sejuknya hembusan angin, tanpa bisa melihat rupa dari angin. Inilah contoh peristiwa yang berhubungan dengan kode Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengubahnya. Selanjutnya ada gambar planet-planet yang ada di tata surya. Bumi dan berbagai planet senantiasa mengitari matahari hingga hari kiamat. Salah satu ketetapan Allah yang juga harus kita terima sebagai kodenya ialah planet-planet yang mengitari matahari. Hal ini berlaku hingga hari kiamat. Selanjutnya ada gambar mengikuti kegiatan negara untuk membantu teman yang sedang sakit. Salah satu bentuk usaha manusia untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Perilaku donor darah termasuk wujud iman kepada kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Sudah. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Luar biasa sekali ya. Jawabannya sangat lengkap. Silakan kembali untuk yang selanjutnya kelompok 4. Maskernya dilepas deh. Maskernya dulu.
Maskernya dilepas kok malah digawe. Maskernya dilepas. Hah? Rek, ayo. Ayo dibacakan. Siapa yang mau membacakan? Agak ke tengah. Kurang ke tengah. Kameranya di kuning. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan diskusi kelompok kami. Di sini gambar pertama ini memperlihatkan seorang bayi yang melihat jam. Langsung dibaca. Di situ keterangannya adalah disiplin membagi waktu antara belajar dan bermain. Pandaian adalah wujud dari kodrat Allah yang bisa kita usahakan. Disiplin dalam membagi waktu antara belajar dan bermain adalah contoh perilaku yang menerima kodrat Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya adalah gambar. Di sini ada gambar yang kedua, yaitu bayi yang sedang tertidur. Dan keterangannya adalah jika terlahir sebagai anak laki-laki, terlahir menjadi laki-laki maupun perempuan adalah suatu peristiwa yang berkenan dengan kodrat Allah. Kita sebagai manusia harus menerima kodrat Allah sekaligus mensyukuri ciptaannya. Dan gambar ketiga ini adalah batu yang jatuh ke dalam air. Dan keterangannya adalah setiap batu yang dilemparkan ke atas akan jatuh ke bawah karena adanya gaya gravitasi bumi. Selama kita di bumi, setiap batu yang dilemparkan ke atas pun pasti akan jatuh ke bumi. Pun demikian dengan benda lainnya. Dari sini kita menerima bahwa gaya gravitasi bumi adalah wujud dari ketetapan Allah yang tak bisa diubah oleh manusia. Dan gambar keempat ini memperlihatkan seseorang yang mau menabung. Dan keterangannya adalah akan rajin menabung agar bisa membeli baju lebaran. Rezeki memang sudah diatur, tapi rezeki itu perlu dijemput alias diusahakan. Ya, oke. Ya nggak apa-apa sampai situ aja. Nah jadi ini ya yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 4. Ya sudah. Nah baik anak-anak, itu tadi ya masing-masing kelompok sudah memaparkan hasilnya. Tadi dari gambar yang beragam. Ada yang mendapatkan gambar di situ bayi yang baru lahir. Kemudian ada yang mendapatkan gambar orang yang meninggal, macam-macam. Dari situ kita bisa menyimpulkan pengertian kodok dan kodar. Dari sini kalian bisa membedakan antara keduanya atau masih bingung? Sudah apa belum? Sudah ya? Oke. Nah, silakan setelah ini kalian membuat satu pertanyaan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh temanmu. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya, dari pertanyaan itu akan kita kumpulkan sehingga nanti bisa kita jadikan uji pemahaman terkait dengan materi iman kepada kodok dan kodar. Nah, terima kasih untuk hari ini, kalian semuanya luar biasa ya, sudah berani tampil, sudah memberikan penampilan terbaiknya. Tadi juga masing-masing kelompok sudah aktif dalam bekerja sama. Saya harap di pertemuan berikutnya dan seterusnya ini benar-benar dipertahankan. Nah, silakan kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Silakan kepada ketua kelas untuk disiapkan berdoa. Persiapan berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.